Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Beliau selalu mendapat cobaan dan tantangan dari orang-orang kafir Quraisy yang membenci Al-Quran dan agama Islam. Ada dua pemuka kafir Quraisy yang terkenal menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Urutan nasabnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dia lebih dikenal dengan nama kunyah Abu Lahab dibanding nama aslinya. Lahab artinya menyala-nyala. Ada yang mengatakan bahwa yang menggelari Abu Lahab adalah ayahnya sendiri, yaitu Abdul Muttalib, karena Abu Lahab wajahnya sangat cerah. Abu Lahab termasuk salah satu paman Nabi, sekaligus penentang dakwah beliau. Namanya disebut dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Sebab nuzul surat Al-Lahab adalah ketika Rasulullah SAW mulai diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa dan beliau memanggil-manggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Beliau memanggil nama beberapa suku-suku Quraisy hingga mereka semua berkumpul. Jika ada yang tidak bisa datang, mereka mengirim utusan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Kemudian datanglah Abu Lahab dan beberapa suku Quraisy. Lalu Nabi Muhammad SAW memulai nasihatnya. Wahai kaum Quraisy, bagaimana menurut kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka serentak menjawab, ya, kami mempercayaimu. Kami tidak pernah menilaimu kecuali orang yang benar. Kami tidak pernah melihatmu berbohong. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan sebelum adanya azab kiamat. Mendengar ceramah ini, Abu Lahab marah besar dan langsung mengatakan, Tabban laka sa'iral yaum, alihadza jama'tana. Celakalah kamu sepanjang hidupmu. Apakah hanya untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kami? Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Para ulama memahami bahwa turunnya surat Al-Lahab adalah salah satu mukjizat, karena surat ini berisi ancaman untuk Abu Lahab dan istrinya dalam bentuk azab di neraka. Mereka berdua kekal selamanya. Dan Abu Lahab beserta istrinya, keduanya mati dalam keadaan kafir. Mereka selalu menentang ajaran Islam. Padahal surat ini turun 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut perang, tapi dia meminta kepada Al-Asi bin Hisham bin Mughirah untuk menggantikannya dengan membayar upah 400 dirham. Abu Lahab meninggal 7 hari pasca perang Badar karena sakit parah seperti taun, yang mereka menyebutnya dengan Al-Adasah. Setelah mati, jasadnya tidak diurusi selama 3 hari hingga berbau busuk. Ketika mereka merasa khawatir bisa membahayakan, mereka menggali tanah, lalu mayat Abu Lahab dimasukkan ke dalam lubang dengan didorong menggunakan kayu. Setelah masuk, mereka menguburnya dengan melempari kerikil dan tanah
dari kejauhan ke dalam kuburan sampai semuanya terkubur, karena mereka tidak kuat dengan baunya. Sedangkan Abu Jahal, nama aslinya adalah Amr bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Dia termasuk pemuka suku Quraisy dari kabilah Kinanah. Sebelumnya dia digelari masyarakatnya dengan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, karena dianggap cerdas. Dia diizinkan untuk mengikuti Darun Nadwah, yaitu forum kaum Quraisy yang hanya dihadiri oleh para pembesar Quraisy. Namun oleh Nabi, dia digelari dengan Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan, karena dia membunuh Sumayyah binti Khayyat dengan tombak yang dimasukkan ke kemaluannya sampai mati. Dialah yang mengusulkan untuk membantai Rasulullah SAW bersama-sama dengan suku lainnya. Ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas bagaimana cara paling tepat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ada banyak usulan, tetapi semuanya mentok karena mereka khawatir Bani Abdi Manaf akan menggugat dan menuntut kisos. Kemudian Abu Jahal usul, setiap kabilah harus mengutus satu pemuda yang paling kuat, yang paling gagah, dan paling bagus. Masing-masing kita beri pedang terhunus. Kemudian bersama-sama menyerang Muhammad dengan satu komando dan dibunuh bersama-sama. Jika Bani Abdi Manaf menuntut, mereka tidak akan mampu melawan banyak suku, sehingga Bani Abdi Manaf hanya akan meminta ganti diat 100 ekor unta. Karena permusuhannya yang luar biasa terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, dia digelari dengan Fir'aun umat ini. Abu Jahal mati ketika perang Badar, pada saat barisan kaum muslimin berhadapan dengan barisan kaum musyrikin. Tiba-tiba ada dua pemuda berusia 16-an tahun berposisi tepat di samping kanan dan kiri Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah Muawid dan Mu'ad. Masing-masing bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, mana Abu Jahal yang paling keras memusuhi Nabi?" Setelah ditunjukkan, kedua pemuda ini berlomba untuk menyerang Abu Jahal hingga dia tersungkur. Setelah perang selesai, Ibnu Mas'ud menyisir lapangan perang hingga bertemu dengan Abu Jahal yang sudah tidak berdaya. Abu Jahal bertanya, "Siapa hari ini yang menang?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasulnya yang menang, wahai musuh Allah." Abu Jahal berkata, "Sungguh kamu telah berhasil naik ke puncak yang sulit, wahai penggembala kambing." Kemudian Ibnu Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal yang sudah terpotong telinganya dan dibawanya menghadap Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud berkomentar, "Telinga balas telinga dan ditambah kepala," karena Abu Jahal pernah memotong telinga Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab.